Solusinya penjara aja, dibina di lapas nanti. Kalau bicara perkara video kan banyak, tapi lihat semua kan harus sudah diuji ke depannya kan. Patut diduga ada rangkaian kriminalisasi terhadap klien kami, Lisa Mariana. Kasus video syur yang menyeret nama Lisa Mariana di tengah konflik panasnya dengan Ridwan Kamil yang berujung pelaporan, menambah daftar panjang kasus yang harus dihadapi mantan model majalah Dewasa itu. Namun yang menarik, Lisa belum ditetapkan menjadi tersangka usai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat belum lama ini. Dan dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik, terungkap bahwa Lisa memang benar pemeran wanita dalam video panas tersebut. Itu diakui Lisa sendiri, meski dalam pembelaannya ibu dua anak itu menyebut jika itu terjadi di bawah pengaruh minuman keras. Terlepas dari alasan kepolisian belum menetapkan Lisa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, praktisi hukum Farhad Abbas pun ikut buka suara. Lantas, apa kata Farhad Abbas atas kasus video syur Lisa Mariana yang saat ini sedang berkonflik dengan Ridwan Kamil? Ya kalau memang ada video nggak boleh ya, apalagi tujuan untuk komersil. Ya, saya yakin diproses aja dan ditangkap gitu. Memang bukan hanya video tapi mengaku berbuat tidak senonoh juga sudah mengaitkan dengan RK dan saya rasa itu lagi berjalan prosesnya. Ya bisa dijadikan hal yang memberatkan, dan menurut saya video itu ya memang jurisprudensi pada ditahan semua, apalagi yang menyebarkan jarang bebas. Memang Indonesia alergi hal-hal seperti itu. Banyak persoalannya Pak RK. Ya saya nggak ikut campur lagi, yang jelas jalani aja apa yang dia tanam itu yang dia petik. Kalau ada yang melaporkan pasti diproses, dan makanya hati-hati jangan memfitnah atau mempermalukan orang. Solusinya penjara aja, dibina di lapas nanti, itu aja. Nggak ada delik aduan, bukan delik aduan dan ini delik umum dan nggak bisa dihentikan. Ya mungkin secara manusiawi dengan permasalahannya dia sudah viral ini kan banyak yang pasti, saya pernah bilang pasti akan banyak tokoh-tokoh baru yang nggak tahu kepentingannya apa dan tujuannya apa. Yang saya bingungkan, sepenting apa sih harus mempenjarakan klien saya? Seurgensi apa dia harus dia dipenjarakan gitu loh. Banyak perkara yang hal-hal ini itu nggak pernah seheboh ini gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya dengan perkara ini menjadi edukasi buat semua masyarakat ke depannya maupun pejabat-pejabat ya lebih bisa dia lebih baik dan lebih menghargai wanita gitu. Itu aja sih. Kalau bicara perkara video kan banyak, tapi lihat semua kan harus sudah diuji ke depannya kan. Bicara masalah lolos atau enggak, yaitu gimana nanti strategi kami membela klien kami. Kalau bicara masalah video tersebut, klien kami pengakuan dari dia itu adalah dia melakukan pada saat umur dia yang masih belia lah, masih ingin tahu tuh bagaimana sih kehidupan di Jakarta ini. Namanya dia baru lulus SMA, apa aja suruh nurut, dan dia melakukan itu dalam keadaan tidak sadar. Dan video itu perlu digarisbawahin bukan 3 video, 1 video yang tersebar itu hanya potongan-potongan sehingga merasa di masyarakat luas ini bahwa itu video banyak gitu. Yang saya bingungkan di sini siapa yang mentransmisikan pertama? Siapa yang mendownload? Karena kemarin menurut keterangan dari cyber di Bandung tersebut, video itu awalnya dari di-download nih di website luar negeri, dan mendownload video ini tuh harus berbayar. Gitu loh, harus berbayar dan harus pakai VPN. Berarti kan orang yang pertama kali mendownload ini dan mendistribusikan itu juga kan harus dipertanyakan, dan dia juga ada sanksi pidananya gitu loh. Kalau nggak dari dia nggak mungkin nggak tersebar gitu. Untuk masalah video
Ini bukan klien kami, karena klien kami sama sekali tidak mempunyai recordnya atau tidak pernah membuat video tersebut. Gitu. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang pertama kali mentransmisikan, siapa yang mendownload? Saya aja baru tahu dari keterangan pada saat kemarin di Cyber Bandung bahwa ini bisa didapat dari website luar negeri. Siapa yang mentransmisikan pertama ini? Dan kepentingan pelapor ini apa sih? Itu yang kami juga akan cari, siapa dalang di belakang ini dan dengan kepentingan perkaranya dari klien kami ini gitu loh. Kenapa setelah rame viral ini baru keluar video ini gitu loh. Udah lama loh ini dibuat itu, kalau menurut keterangan klien kami itu antara 2019 atau 2020 kayak gitu. Udah lama, kenapa baru nongol sekarang gitu loh. Dan video tersebut kan hanya bisa di-download itu di website di luar negeri. Yang website di mana website itu sekarang katanya sudah di-banned lah, tapi kalau dibuka pakai VPN mungkin bisa. Yang saya bingung kan, kok orang ini ngapain gitu ngedownload? Apakah dia udah terbiasa untuk mendownload video gitu? Saya aja baru lihat secara utuh itu pada saat kemarin di unit cyber di Polda Jabar. Saya baru lihat video utuh. Tapi kalau sekedar cuman foto, gambar itu saya hanya lihat di media atau di netizen saja. Sekali lagi kami ingin menyampaikan, yang di Polda Jabar itu pelapornya bukan Pak Ridwan Kamil dan bukan dari pihak dari Pak Ridwan Kamil, itu masyarakat. Nah, masyarakat kan berhak untuk melapor. Jadi kalau ada, maka sekali lagi saya katakan, kalau dugaannya pelanggaran undang-undang pornografi, maka di dalam pasal 21 Mbak, Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, bahwa masyarakat itu berhak untuk melaporkan. Pemeriksaan pertama penyidik Polda Jawa Barat terhadap Lisa Mariana yang berlangsung hingga 8 jam dengan 40 pertanyaan mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Tidak hanya pembelaan Lisa, tetapi juga tudingan Lisa mengenai siapa orang yang sudah mentransmisikannya. Namun yang tak kalah mengejutkannya, Lisa meminta perlindungan sebagai korban dalam kasus video syur ini. Tidak itu saja, pihak Lisa juga meminta pelapor dilakukan pemeriksaan lantaran muncul kecurigaan adanya kriminalisasi terhadap Lisa mengingat video syur yang merupakan video lama dan kini kembali dimunculkan di tengah kasusnya dengan Ridwan Kamil. Lantas, apa yang membuat kuasa hukum Lisa Mariana meradang usai mendampingi Lisa menjalani pemeriksaan? Sekali lagi kami ingin menyampaikan, yang di Polda Jabar itu pelapornya bukan Pak Ridwan Kamil dan bukan dari pihak dari Pak Ridwan Kamil, itu masyarakat. Nah, masyarakat kan berhak untuk melapor. Jadi kalau ada, maka sekali lagi saya katakan, kalau dugaannya pelanggaran undang-undang pornografi, maka di dalam pasal 21 Mbak, Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, bahwa masyarakat itu berhak untuk melaporkan. Tadi kami sampaikan juga alasan secara lisan bahwa patut diduga ada rangkaian kriminalisasi terhadap klien kami Lisa Mariana, di mana undang-undang IT yang dilaporkan pelanggaran itu di Bandung terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Nah, dalam hal ini kenapa baru sekarang muncul gitu loh? Sesudah ada laporan Pak RK di Mabes tentang pencemaran nama baik, muncul kembali juga laporan ini gitu loh. Kenapa nggak dari dulu gitu? Bahwa di dalam undang-undang IT juga, maka kami mengajukan permohonan itu untuk diperiksa, disatukan di Barreskrim agar ketahuan sebenarnya siapa yang punya kepentingan di dalam laporan ini gitu. Ya nggak ada lah kriminalisasi apa gitu loh. Kalau yang di Barreskrim itu bukan kriminalisasi. Dari awal kan sudah dilaporkan, kalau tidak salah di bulan April itu dilaporkan oleh Pak Ridwan Kamil, kemudian berproses cukup lama. Teman-teman media juga bertanya, kok lama sekali, kan begitu laporannya. Nah, hari ini dipanggil sebagai saksi kalau tidak salah. Jadi tidak ada kriminalisasi. Kenapa? Karena memang
itu ada dugaan tindak pidana gitu loh. Di dalam kan yang dilaporkan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik ITE dan kemudian pasal 311 dan pasal 310. Nah, kemudian sudah dinaik tahap penyidikan di mana kriminalisasinya nggak ada ya. Kalau menurut kami, kalau pengacaranya menyampaikan ada kriminalisasi itu hak dia. Sebenarnya siapa yang menciderai konsiderasi hukum itu? Ya. Dan juga tadi kami sampaikan juga untuk pembelaan hukum terhadap klien kami bahwa Lisa Mariana melakukan konferensi pers dan juga teriakan di situ untuk melindungi haknya. Di mana pasal 45 Undang-Undang Dasar Hukum Pidana pembelaan terhadap nyawa anaknya. Kalau tidak makan kan mati dia. Dia tidak ada lagi akses untuk menghubungi. Dan laporan tersebut adalah bersifat delik aduan. Tentu yang dilaporkan kan hanya perbuatannya yang baik-baik saja. Yang tidak baik-baiknya tidak dilaporkan kan. Dalam hal tersebut, kami sebagai kuasa hukum tidak membela ketidakbenaran dalam peristiwa hukum tersebut. Ya, tapi kami hanya meluruskan bahwa pelapor dan terlapor adalah sama-sama aktor peristiwa di balik timbulnya laporan tersebut. Seperti istilah hukum maling teriak maling. Itu kan video kan sudah lama banget ya. 5 tahun lah maunya. Ya, dari 2019 ya, gue lupa pokoknya. Kenapa baru viral sekarang nih setelah kasus RK? Lisa Mariana tidak hanya berurusan dengan kasus video syur, tetapi juga dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan seterunya Ridwan Kamil. Dan kemarin, Lisa Mariana untuk pertama kalinya dilakukan pemeriksaan sebagai terlapor di Bareskrim Polri. Lagi-lagi terungkap fakta mengejutkan jika Lisa Mariana sudah membuat surat pernyataan mengenai tes DNA yang akan dilakukan untuk menjawab siapa ayah kandung dari putri Lisa Mariana. Mengingat hanya dengan tes DNA kebenaran akan terungkap. Meski sudah membuat tulisan pernyataan kesediaannya menjalani serangkaian tes DNA bersama putrinya, Lisa Mariana belum tahu kapan tes DNA akan dilakukan. Dan berikut tanggapan terbaru dari kuasa hukum Lisa Mariana mengenai kelanjutan tes DNA yang akan dilakukan di bawah pengawasan penyidik Bareskrim Polri. Ya, kita masih menunggu lah, karena kalau kemarin kan surat dari penyidik untuk kesanggupan bahwa klien kami siap untuk tes DNA kan sudah kita buat juga, sudah ditandatanganin oleh klien kami. Tinggal menunggu waktunya. Saya juga nggak tahu apakah dari pihak kuasa hukum ataupun Bapak RK sendiri sudah membuat surat pernyataan tersebut juga untuk kesiapannya sih. Cuman yang kami mohonkan adalah supaya tes DNA tersebut dilakukan bersamaan, supaya netral nih dengan dokter yang sama gitu loh, supaya tidak ada berat sebelah gitu. Tapi kami meyakinin sih bahwa kepolisian Indonesia pasti bekerja profesional dan pasti lebih netral dan terbuka untuk menangani perkara ini. Menanggapin permasalahan yang dari kuasa hukumnya Bapak RK sendiri, kita kan berbicara muaranya perkara ini adalah tes DNA. Tidak mungkin serta-merta dengan sendirinya klien kami itu bisa tes DNA dengan anaknya. Kan harus ikut yang keterkaitan, yaitu Bapak Ridwan Kamil sendiri. Yang pertama kali menggembur-gemburkan tes DNA ini kan adalah dari Bapak Ridwan Kamil sendiri, ya kan, dari pihak kuasa hukumnya, dari kuasa hukum Pak RK sendiri. Tapi kan tidak terlaksana dengan kesediaan mereka berdua, sehingga terjadilah laporan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini yang di mana? Itu yang masih diuji di penyidikan. Makanya kemarin pada saat kami datang menghadirin untuk panggilan saksi, di situ ada 40 pertanyaan dan kita juga menyerahkan ada 4 bundel bukti, di mana nanti biar jadi kewenangan penyidik untuk menguji semua beberapa bukti yang kami berikan dan ataupun saksi yang nanti akan kami hadirkan gitu. Kalau masalah tes DNA ya seharusnya di sana itu jangan terlalu menyudutkan bahwa klien kami yang mau tes DNA gitu. Klien kami dari awal sudah siap, dari awal perkara ini sudah siap. Tapi kan nggak mungkin serta-merta harus membawa hasil tes DNA itu dengan sendirinya. Dia mau tes DNA dengan siapa?
kalau tidak ada dari pihak lakinya sendiri gitu loh. Sekarang begini, kalau bicara tes DNA ini kan harus diuji dengan tes dari medikal ya kan semuanya. Kalau bicara klien kami ngaku-ngaku kan dia ada perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan bapak itu, ya kan? Yang dimana bahwa dari pihak kuasa hukumnya juga kan menyatakan pernah bertemu, ya kan? Pernah bertemu dengan klien kami. Nah pertemuannya itu kan saya berulang-ulang bilang bahwa itu hanya mereka yang tahu. Apakah benar nanti ada di Windam kah atau di mana? Konteksnya yang saya bingung itu kan pertemuannya ini dalam hal apa? Apalagi kan menurut keterangan klien kami kan ketemunya di luar kota, yang dimana menurut klien kami kan keterangannya itu 2 hari 3 malam. Nah disitulah mungkin klien kami 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam. Disitulah karena setelah pertemuan mereka ya kan, disitulah mungkin klien saya berpikir bahwa ada sesuatu dia bisa hamil ataupun kayak gimana ya atas pertemuan tersebut gitu. Meskipun kan itu masih diuji semuanya dengan laporan yang masalah pencemaran nama baiknya di Mabes gitu loh. Berdasarkan feeling dia sendiri dan pengalaman dia sendiri, ya mungkin kan wanita kan dia berhubungan sama siapa kan dia pasti tahu, bisa menerka ketika misalnya ada dia bahwa dia hamil ataupun siapapun, itu udah hal yang lumrah lah. Disitulah dia berpikir bahwa oh mungkin dengan bapak itu hamilnya gitu loh. Makanya kan untuk kepastian dan muara aslinya kan harus dites DNA. Coba pada saat dari awal ketika sudah rame di sosial media, kalau emang mencari kebenaran nih ya kan, langsung hadir bapak itu gitu untuk mencari kebenaran dia bahwa ayo gentleman sebagai laki-laki kita tes bahwa ini kalau emang bukan anaknya dari bapak itu kan klien kami juga siap konsekuensinya kok. Udah berapa kali saya bilang sama dia, ketika kamu ini bahwa hasilnya bukan dari anaknya Bapak RK, kamu harus siap konsekuensinya. Dan dia juga pernah bicara kalau di media bahwa dia siap diborgol kalau emang bukan ternyata hasilnya dari bapak itu. Sementara itu, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kini mengambil langkah tegas dengan menggugat balik Lisa Mariana senilai 105 miliar rupiah. Bukan tanpa sebab, gugatan itu dilayangkan Ridwan Kamil lantaran menganggap Lisa Mariana telah merusak reputasinya sebagai tokoh publik. Dan dengan dilayangkan gugatan balik secara perdata terhadap Lisa, maka dapat dipastikan perdamaian hanya menjadi angan-angan belaka. Tidak hanya soal tertutupnya pintu damai, tetapi juga upaya perlawanan Lisa yang akan terhambat dengan gugatan balik Ridwan Kamil. Ya, sebelumnya Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil dan kasusnya kini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas, apa tanggapan pihak Lisa atas gugatan Ridwan Kamil senilai 105 miliar? Kalau masalah gugatan yang 105M tersebut, kita sampai saat ini kan baru tahu dari media saja gitu. Jadi ada bahwa sudah ada didaftarkan di Pengadilan Bandung ya. Di Pengadilan Bandung kita baru tahu dari media. Dan belum ada kita terima sama sekali gugatannya seperti apa. Cuman kan ya menurut saya sih halu dan masuk akal gitu. Yang dirugikan siapa, yang dicemarkan nama baik siapa di sini kan agak nggak mengerti. Jadi ya masih santai aja sih jawabnya. Langkah ke depan pasti kita akan hadapi. Ya Pak RK-nya ketawa aja lah. Senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Nanti kita dalam gugatan balik, kita akan jauh lebih besar nilai daripada 16 miliar. Itu yang akan Kita kita juga 100 miliar bila gugat, ya. perlu. Terkait rekompensi, ya pasti ketika seseorang ya digugat gitu kan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan ini kan belum ada apa istilahnya Bukti otentik bahwa yang yang mendukung ini gugatannya. tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu jadi hak dari tergugat untuk menggugat balik, namanya gugat rekompensi. Ya karena dengan dia dicemarkan nama baiknya, Pak RK kan sebagai pejabat publik dan memang sebagai tokoh masyarakat, jadi nama baiknya tercemar oleh keadaan seperti ini yang memang ini kenyataannya kami belum mendapatkan bukti yang kuat bahwa
anak yang dilahirkan oleh LM itu adalah anaknya Pak RK. Pasti kita ada langkah-langkah hukum yang kita berjalan ya. Cuman ya kita juga nggak mau menganggap sepele juga sih. Cuman tapi kalau kita bilang aneh sih, agak aneh ya kan. Ya halu lah saya bilang gitu. Kok yang dirugikan siapa gitu, terus yang digugat siapa gitu kan. Terus yang dicemarkan nama baiknya siapa ya kan. Saya rasa sih agak aneh gitu. Toh juga Bapak itu kan sudah bikin berjalan dengan laporan di Barreskrim juga kan, ngapain banyak-banyak gitu. Kita juga ngerti, tapi yang jelas kita pasti akan ada strategi ke depan. Masih santai aja sih. Yang jelas kan, kalau emang mau perkara ini terang benerang dengan jelas, kita akan udah coba untuk berbicara berulang-ulang kan, mau duduk bersama, mau seperti apa, tapi tidak ada gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.